Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fase perjalanan menuju akhirat. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Sebagaimana firman Allah, pada hari itu manusia seperti laron berterbangan dan gunung-gunung seperti buluh yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Pada saat itu pula, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Setelah peristiwa kiamat yang begitu dahsyat, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Lantas, bagaimana kehidupan setelah mati? Alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Di alam kubur, manusia akan bertemu dan dinyai oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Semua pertanyaan akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika lulus dari pertanyaan malaikat, ia akan beristirahat di taman surga. Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts adalah hari dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam, sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Quran Surat Yasin ayat 51. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Yaumul Mahsyar pula, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal buruk maupun amal baik. Orang yang beriman dan beramal soleh merasa gembira ketika melihat amal catatannya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan.
Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, karena segalanya sudah terjadi. Pada saat itu, orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah SWT tidak mampu lagi untuk datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah SWT. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasan masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah SWT. Amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruhnya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Perbuatan baik, surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat ia menghisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasannya setimpal dari Allah SWT. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah SWT tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minum yang panas dan makanan dari pohon berduri. Sebagaimana firman Allah SWT, tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia.